Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya Ibu Dea Suti. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep pelayanan prima. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih dan selamat belajar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Ya, pelayanan prima atau sering dikenal dengan istilah excellent service adalah pelayanan yang diberikan sesuai standar kualitas terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan. Standar dari pelayanan prima ini merujuk pada kualitas yang diberikan kepada pelanggan tentunya. Nah, kualitas dalam pelayanan prima ini juga diwujudkan dalam setiap tindakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manfaat pelayanan prima. Salah satu manfaat dari pelayanan prima adalah sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun lembaga pemerintahan kepada para pelanggannya atau kepada masyarakat. Serta hal ini juga dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan di sini dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan disebut prima apabila pelanggannya sudah merasa puas dan tentu saja sesuai dengan harapan pelanggan. Inilah manfaat dari pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima. Adapun tujuan pelayanan prima bisa kita lihat seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Tujuan yang kedua adalah membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggannya. Yang kelima, untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau acuan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Yang keenam, supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Dan tujuan pelayanan prima yang ke-7 adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Nah, ini adalah beberapa di antara tujuan pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima merupakan cara untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggannya. Nah, untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan ini dapat dilakukan melalui konsep 3S dan konsep 3A. Konsep 3S merupakan budaya yang harus diterapkan oleh setiap organisasi, apalagi kantor dan layanan bisnis.
3S ini merupakan perilaku positif dari setiap pribadi yang harus dimiliki oleh semua karyawan ataupun petugas pelayanan. Senyum, salam, dan sapa untuk memberikan penawaran bantuan sudah harus menjadi greetings dari pegawai kantor dan layanan bisnis. Hal ini penting dilakukan karena ujung tombak dari pelayanan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini adalah langsung bertemu dengan para pelanggan. Selain 3S, prinsip dalam pelayanan prima ada juga adalah konsep 3A yang meliputi attitude atau konsep sikap, attention atau konsep perhatian, dan action atau konsep tindakan. Konsep dasar pelayanan prima. Dalam melaksanakan pelayanan terbaik atau mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku serta dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan, maka ada beberapa konsep dasar dalam pelayanan prima yang harus diikuti, yaitu pelayanan prima berdasarkan penampilan, pelayanan prima dengan tanggung jawab, pelayanan prima dengan kemampuan, pelayanan prima dengan sikap, pelayanan prima dengan perhatian, dan pelayanan prima dengan tindakan. Kita bahas yang pertama tentang penampilan. Penampilan karyawan, baik secara fisik maupun non-fisik, merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu. Nah, dalam hal ini, berpenampilan serasi dalam melayani pelanggan, maka seorang yang bekerja di bidang kehumasan harus tampil rapi dan menarik, berbusana yang baik, serta menampilkan wajah yang simpatik dan menarik. Itulah tentang penampilan. Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu atau mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu, atau mitra perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan prima dengan kemampuan. Kemampuan di sini adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima. Hal itu meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan humas sebagai instrumen dalam membina hubungan baik internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Konsep dasar selanjutnya yaitu pelayanan prima dengan sikap dan perilaku. Cara bersikap yang harus dilakukan adalah baik, ramah, mudah tersenyum, penuh simpatik, berbahasa santun, mampu melayani dengan baik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian selain daripada itu, beberapa sikap yang harus dihindari yaitu tidak peduli, cuek, tidak simpatik, arogan, ataupun pongah. Nah, itulah sikap dalam konsep dasar pelayanan prima. Konsep dasar selanjutnya adalah perhatian.
Perhatian di sini merupakan kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Hal ini meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati, menghargai perilaku para pelanggan, serta mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Nah, jadi dalam melakukan aktivitasnya, seorang karyawan harus senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya tamu perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah pelayanan prima dengan konsep tindakan. Tindakan atau action yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, hal ini bisa meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Nah, inilah konsep dasar pelayanan prima berupa tindakan. Dengan demikian, maka pembahasan untuk konsep dasar pelayanan prima sudah selesai. Semoga dipahami penjelasan ini. Sampai di sini selesailah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dia Astuti. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.